Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imro'atin Karimah, mahasiswi bimbingan penyuluhan Islam UIN Wali Songo Semarang. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan membahas mengenai terapi desensitisasi sistematik. Jadi, individu yang mengalami fobia spesifik dapat menimbulkan stres yang besar saat berhadapan atau harus melakukan sesuatu yang berkaitan dengan stimulus fobianya. Misalkan ketika seseorang dengan fobia anjing dapat membuat dirinya menjadi cemas dan berteriak-teriak di jalan ketika bertemu dengan anjing. Ada banyak faktor yang dapat membuat individu mengalami fobia spesifik. Individu yang mempunyai kecenderungan mengalami fobia ini umumnya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal seperti kemampuan otak menilai suatu peristiwa ataupun perasaan individu terhadap sesuatu. Yang kedua, faktor eksternal seperti hewan, tumbuhan, ataupun lingkungannya. Dalam jangka waktu panjang, jika pengidap gangguan fobia spesifik melakukan perilaku menghindar secara terus-menerus dari objek atau situasi yang ditakuti tersebut, maka akan menyebabkan hubungan sosial dan pekerjaannya menjadi terganggu. Selain itu, tentunya juga dapat menyebabkan gangguan fisik maupun psikologis dari pengidap. Berdasarkan permasalahan tadi, maka subjek akan diberi intervensi psikologis berupa terapi desensitisasi sistematik. Lalu, apa sih terapi desensitisasi sistematik itu? Yaitu sebuah terapi yang efektif dalam menurunkan rasa takut ataupun cemas yang mengganggu. Di dalam terapi ini, individu akan membayangkan secara bertahap situasi yang memunculkan ketakutan, kemudian melakukan perilaku yang melawan ketakutan tersebut, misalnya dengan relaksasi. Teman-teman, sudah penasaran kan bagaimana sih proses terapi desensitisasi sistematik itu? Maka dari itu, simak terus videonya ya. Check it out! Oke, kali ini saya bersama Mbak Nina ya. Nah, teman-teman, jadi Mbak Nina ini mengalami fobia spesifik, yaitu takut dengan ketinggian. Benar seperti itu Mbak Nina? Ya, benar. Nah, jadi gini Mbak Nina, untuk mengurangi ataupun menghilangkan gangguan fobia yang dialami Mbak Nina ini bisa menggunakan terapi desensitisasi sistematik. Terapi apa itu? Jadi terapi ini itu untuk menurunkan ketakutan atau kecemasan yang dialami oleh Mbak Nina. Nah, Mbak Nina, dalam terapi ini itu nanti kita menggunakan 3 fase. Jadi nanti Mbak Nina mengikuti instruksi dari saya ya. Iya. Apakah Mbak Nina sudah siap? Sudah. Oke. Jadi yang pertama menggunakan teknik relaksasi, yaitu dengan pernafasan dalam, dan bisa pejamkan mata sekalian ya Mbak. Iya. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Bisa. Pejamkan mata terlebih dahulu Mbak Nina, lalu ambil nafas secara dalam-dalam, tahan selama 5 hitungan, dan hembuskan nafas itu secara perlahan-lahan. Ulangi kegiatan itu selama 3 kali ya Mbak. Sudah lebih rileks Mbak Nina? Sudah. Oke, nanti Mbak Nina akan pejamkan mata dan membayangkan hal-hal positif yang nantinya akan saya ucapkan. Iya. Oke, sekarang pejamkan mata terlebih dahulu Mbak. Sudah mulai rileks? Iya. Oke, lalu bayangkan Mbak Nina sedang liburan bersama keluarga di sebuah bukit pauluhan yang ada di Pekalongan. Di sana, Mbak Nina dan keluarga sedang menikmati momen berkumpul bersama. Lalu, tiba-tiba tanpa disengaja Mbak Nina melihat kucing yang nasibnya akan jatuh ke jurang. Lalu, dengan perasaan penuh ketakutan, Mbak Nina pun menolong kucing itu. Akhirnya, kucing itu pun selamat dan Mbak Nina merasakan ada hal lain dalam diri Mbak Nina, yaitu sebuah keberanian yang tidak disadari. Lalu kemudian tanpa disengaja
Mbak Nina membalikkan badan dan Mbak Nina melihat pepohonan yang melambai-lambai dengan tenang, melihat burung-burung berkicau dengan indah. Padahal di situ Mbak Nina sedang berada di tepi jurang. Dan di situ pun Mbak Nina merasakan sebuah kedamaian, ketenangan. Mbak Nina baru menyadari bahwa dengan ketinggian Mbak Nina bisa merasakan sebuah keindahan alam semesta ini. Sudah bisa dibuka Mbak matanya. Rilekskan dulu Mbak. Sudah? Sudah. Nah, sekarang saya mau bertanya, bagaimana perasaan Mbak Nina setelah melakukan terapi tadi? Awalnya saya ketakutan untuk menolong kucing tersebut, tapi karena saya sangat suka dengan kucing, jadinya saya memberanikan diri untuk menolong. Dan tanpa saya sadari, ternyata ketinggian tidak semenyeramkan itu. Wah, saya senang sekali Mbak mendengarnya. Jadi terapi tadi bisa dibilang berhasil ya. Iya. Jadi Mbak Nina di sini lebih menyadari bahwa ternyata ketinggian tidak semenyeramkan itu ya. Iya. Oke, jadi nanti ketika suatu saat ketakutan atau kecemasan itu kembali menghantui Mbak Nina bisa mencoba terapi ini dengan sendirinya ya. Iya. Jadi minimal dengan tadi melakukan teknik relaksasi pernafasan terlebih dahulu biar Mbak Nina bisa rileks. Oke. Nah, sekarang apakah ada yang mau Mbak Nina sampaikan? Terima kasih karena sudah membantu saya menghilangkan fobia tersebut. Ya, sama-sama Mbak. Ya, saya senang bisa membantu Anda. Semoga Mbak Nina bisa menjadi lebih baik ke depannya ya. Iya. Oke. Sekarang mau langsung pulang Mbak apa gimana? Iya, langsung pulang saja. Oke, hati-hati di jalan ya. Salam buat keluarga. Iya, terima kasih. Sama-sama. Nah, gimana teman-teman? Kira-kira sudah paham atau belum mengenai terapi ini? Pokoknya terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.